berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi atau keadaan yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Janji Tuhan yang luar biasa, undangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita meresponinya dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih dalam perjalanan hidup kami senantiasa disertai, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan Engkau begitu peduli ketika kami sedang alami situasi yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengundang kami supaya kami membawa semuanya kepadamu. Engkau akan mengangkat semua pergumulan itu dan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya Bapa, bahwa di dalam Engkau itu ada pertolongan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau kami akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami dengan berkemenangan. Bahkan di dalam Engkau juga akhirnya kami juga bisa menikmati waktu istirahat yang baik, istirahat yang penuh dengan damai sejahtera, waktu tidur yang nyenyak karena hadirat-Mu, karena damai sejahtera-Mu berlimpah memenuhi hati kami. Malam hari ini menjadi waktu kami yakini Tuhan akan memberkati semua hal yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Besok kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang segar, jiwa yang segar, hati yang kuat, dan hikmat Tuhan menyertai kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada istilah suara hati atau kata hati. Dalam banyak hal dan banyak kesempatan, Tuhan berbicara kepada manusia melalui suara hatinya, kata hatinya. Tetapi sayangnya sejak manusia jatuh dalam dosa, kepekaan manusia untuk mendengar suara Tuhan itu menjadi bermasalah. Bahkan apa yang dianggap suara hati itu pun seringkali bertentangan atau menyimpang dari suaranya Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengerti betul bagaimana suara hati kita dalam pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak salah. Apa yang kita anggap benar itu benar-benar benar karena itu memang dari Tuhan. Bukan kita anggap benar padahal salah, itu suara hati kita sendiri sebagai orang berdosa. Tidak, itu benar-benar suara Tuhan yang berbicara di suara hati kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 13. Perikop ini akan menolong kita untuk bisa mengerti dua ciri penting dari suara hati yang dari Tuhan atau itu dari manusia berdosa, dari keberdosaan kita sebagai manusia, supaya kita bisa membedakannya dengan baik. Hal pertama, kita akan baca dulu ayat 4 sampai 5. Kita baca dulu saja ayat 1 dan 3 dulu ya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata,
Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Saudara-saudara, ini kisah anak bandel nih. Mika mencuri uang dari ibunya. Nilainya cukup besar. Di situ disebutkan 1.100. Itu uang perak, jadi cukup besar nilainya. Karena kehilangan uang, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya ibunya mengucapkan kutuk. Karena ibunya mengucapkan kutuk, Mika menjadi takut. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang mencuri. Kejujuran Mika lahir bukan karena Roh Kudus mengingatkan dia bahwa dia sudah mencuri, dia sudah berbuat dosa. Sehingga dia sadar, penuh penyesalan, dan dia mengaku dosa kepada ibunya. Tidak. Tetapi dia melakukan kejujuran didasarkan perasaan takut kena kutuk. Karena ibunya itu mengutuk orang yang mengambilnya. Dan setelah itu ibunya akhirnya sepertinya kan dia perkataannya kan rohani. Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Ibunya pikir itu sadar, tetapi kemudian dia kembalikanlah kepada anaknya. Tapi ternyata dorongannya juga salah. Supaya melalui uang itu dibuatlah patung pahatan, patung tuangan. Artinya itu dibuatlah berhala. Jadi permasalahan pertama, ciri hati suara hati yang telah jatuh dalam dosa itu, ada kekacauan antara itu dari Tuhan atau itu sebenarnya dorongan keberdosaannya sebagai manusia. Makanya suara hati orang yang dikuasai dosa cenderung akan menuntun dia pada penyembahan berhala. Tidak hanya ibunya, sebab begitu uang itu dikembalikan, Mika kemudian melakukannya. Ayat 5 coba perhatikan. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Suara hati orang berdosa cenderung menuntun dia pada berhala. Menciptakan sesuatu selain pribadi Tuhan. Yang menjadi sumber kepuasannya, yang menjadi sumber perlindungannya, yang menjadi sumber kebahagiaan hidupnya, dan yang dianggap bisa melindungi dia selain Tuhan. Orang-orang yang hati nuraninya tidak dikuduskan oleh darah Kristus, orang-orang yang hatinya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya suara hatinya akan diarahkan untuk lakukan dosa-dosa pada berhala. Di zaman sekarang memang mungkin bukan patung tuangan seperti mereka atau patung pahatan. Sebab patung-patung di zaman sekarang lebih banyak bernilai seni daripada disembah. Tetapi berhala-berhala di masa kini itu bisa bentuknya wujud yang lain. Inti berhala apa sih? Berhala adalah sesuatu yang membuat kita bergantung kepada hal itu lebih dari Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita anggap bisa menjadi sumber kebahagiaan kita, menjadi sumber berkat kita selain Tuhan. Membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan kita akan mengabdi kepada sesuatu itu. Itu bisa bicara tentang uang, bisa harta, bisa hobi, bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala. Kalau orang berpikir melalui pelayanan itulah sumber kebahagiaannya, membuat dia menjadi berharga, menjadi istimewa, pelayanan itulah menjadi sumber berkatnya. Bukan Tuhan yang dilayani yang menjadi sumber berkat dan sumber sukacitanya. Pelayanan itu menjadi berhala kalau kita berpikir melalui pelayanan itulah kita mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, dan berkat ditentukan oleh pelayanan kita. Menjadi berhala. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita tidak bergantung kepada Tuhan.
Segala sesuatu yang membuat hati kita semakin padam dalam mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita bisa dengan mudah mengabaikan firman Tuhan demi untuk bisa mengabdi, bisa menikmati sesuatu itu. Itulah berhala. Dan setiap kita tergoda untuk punya berhala-berhala seperti ini di zaman ini. Oleh sebab itu, biarlah hidupmu selalu dipenuhi Roh Kudus, hati nuranimu murni, dan melatih supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Suara yang berbicara di hatimu itu dari Tuhan, saudara bisa bedakan itu suara Tuhan atau tidak, itu kehendak Tuhan atau tidak, supaya kita tidak salah memilih dan melakukan sesuatu. Yang kedua, ayat 13. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Jadi setelah Mika ini membuat kuil dan membuat berhala, dia suruh anaknya untuk jadi imam. Tetapi suatu saat dia ketemu seorang Lewi. Seorang Lewi itu seorang hamba Tuhan di masa itu. Ketika hamba Tuhan itu ngobrol dengan dia dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Lewi, Mika kemudian tawarkan, kalau begitu kamu datang ke rumahku. Kamu yang jadi imam bagi keluargaku. Kelihatannya baik karena Mika ini begitu menghargai hamba Tuhan, meresponi panggilan hamba Tuhan. Datanglah ke rumahku, tinggallah di rumahku, jadilah imam bagi keluargaku. Tetapi menjadi salah karena Lewi ini ternyata tipe hamba Tuhan yang mau kompromi. Jelas-jelas bahwa di rumah Mika itu ada berhala. Dia jadi imam atas berhala itu berarti. Dia mau kompromi karena apa? Mika menjanjikan uang kepadanya. Saudara-saudara, suara hati itu menjadi rusak. Karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa sesuatu itu bisa menggantikan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Mengira karena ada hamba Tuhan yang berdoa di rumahnya, itu berarti keluarganya berkenan di hadapan Tuhan. Mengira karena ada hamba Tuhan yang mengkonseling atau mengajarkan firman Tuhan atau memimpin ibadah di acara ulang tahun atau syukuran rumah, maka ada orang-orang tertentu menganggap bahwa mereka sudah berkenan kepada Tuhan. Padahal di rumahnya ada berhala. Padahal hidupnya penuh dengan berhala. Di hatinya ada berhala-berhala yang dia puja lebih daripada Tuhan. Suara hati yang dari Tuhan mestinya akan menegur kita kalau masih ada berhala di hati kita. Hamba Tuhan memang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan. Dan itu bisa membuat hati kita tersentuh. Suara hati kita akhirnya mulai muncul, kita tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Tetapi tidak selalu yang namanya hamba Tuhan juga mengikuti suara Tuhan. Seringkali dia juga mengikuti suara hatinya sebagai manusia yang berdosa. Dia kompromi dengan kesalahan, dia kompromi dengan dosa, sehingga memaklumi dosa yang dilakukan orang yang dilayani. Seperti orang Lewi memaklumi, bahkan sepertinya membenarkan apa yang dilakukan Mika yang jelas-jelas berdosa di hadapan Tuhan. Mengira Tuhan berkenan, itu hanya mengira, padahal jelas-jelas salah. Oleh sebab itu, saudara-saudara jangan terjebak dengan orang berkata, Tuhan bicara kepadaku, atau kita seperti mendengar suara Tuhan, lalu kita langsung klaim, Tuhan sedang bicara kepadaku. Ketika Tuhan bicara kepada seseorang, tidak mungkin itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Harus diuji. Ujiannya adalah firman Allah yang tertulis di Alkitab. Jangan gegabah, supaya
suara hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, kita tetap peka mendengar suara Tuhan yang menuntun, mengarahkan hidup kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap saudara kami, kepada setiap kami semua satu persatu. Bagian mana yang perlu kami perbaiki, bagian mana yang perlu untuk kami buka lebih luas lagi untuk Tuhan bicara. Kami akui seringkali kami salah, kami berpikir, kami berjalan dengan benar. Kami berpikir, pandangan kami, perasaan kami benar. Kami berpikir bahwa keputusan yang kami buat sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bahkan sebagian kami merasa mendengar suara Tuhan, padahal itu suara hati kami yang sudah cemar oleh dosa, suara hati kami yang sudah rusak oleh dosa, sehingga kami bersikap yang salah, kami berkata-kata yang salah. Kiranya Roh Kudus menolong setiap saudara-saudara yang bergabung bersama dengan Rest and God saat ini, supaya mereka semua kembali dipulihkan ketajaman suara hatinya, untuk bisa mendengar suara Tuhan berbicara. Tidak salah menanggapi suara Tuhan, juga tidak salah menanggapi teguran Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan tolong setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan keputusan tertentu, membuat pilihan tertentu dalam hidupnya, supaya mereka sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan yang mengarahkan hidup mereka. Tuhan, penuhi hati setiap anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Karena hanya lewat kepenuhan Roh Kuduslah mereka akan memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidup mereka, maka mereka akan semakin peka dengan suara-Mu, dengan pimpinan-Mu. Mereka akan menghasilkan buah-buah roh yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Dengan demikian, hidup kami semua senantiasa memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tetap berharap, tetap berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Tetap dengan kata-kata yang baik, santun, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Mari kita ucapkan bersama-sama sebelum kita beristirahat. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah bersama-sama Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.